Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa su'ba wa qabaila liya'rafu bil ahsan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Likulli syai'in imad wa imadu hazadin al-fiqhu al-hadith. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bermuajahah di dalam acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, dan saling mengisi di antara kita insyaallah, dan sekaligus kita bersilaturahim. Dekat ataupun jauh, insyaallah silaturahmi kita ini nyambung dan semoga diterima, dijadikan satu ibadah oleh Allah yang istimewa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan berkahnya acara kita ini, yakni adalah acara pengajian tentunya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan mewujudkan, memberikan apa yang kita perjuangkan, yang kita inginkan. Semoga Allah mensukseskan kepada kita semua dan diberi keturunan yang solih-solihah, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya yang taat kepada Allah dan mengabdi kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada pemerintah, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya kalau bisa seperti itu, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentu wakina adzabannar, hidup bahagia dunia dan akhirat, dan jauh daripada siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini, ada satu yang harus kita pegang erat-erat. Apa? Yaitu adalah akhlak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Apa itu yang akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu adalah kita bisa menghargai kepada sesama, bisa mencintai kepada bawahan, bisa menghormati kepada atasan. Bawahan, atasan, sesama dalam arti adalah dalam hal bukan keduniaan, dalam hal keislaman kita. Ya, misalkan ada orang
ilmunya, umurnya lebih atas daripada kita, berarti itu adalah lebih tinggi daripada kita, hormati dia. Ada misalkan yang sesama umur, sesama pengetahuan, muliakan dia. Dan ada misalkan umurnya di bawah kita, pengetahuannya di bawah kita, itu lebih bawah daripada kita, cintai dia. Itu adalah akhlak. Ini kita hampir punah, subhanallah. Di mana sekarang orang sudah begitu, tidak ada yang merasa bodoh. Kebanyakan orang selalu merasa pintar, selalu menganggap orang lain bodoh dan merasa dirinya pintar. Itu adalah sudah membudaya. Na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada yang seperti itu. Sedangkan akhlak itu adalah suatu pegangan, suatu tugas kita yang sangat sakar untuk kita lakukan. Karena Allah menurunkan, Allah mengutus Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, adalah visi dan misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sejatinya diutus aku, kata Nabi, adalah liutammima makarimal akhlak, adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Karena dengan akhlak kita bisa mulia, dengan akhlak kita akan jaya. Sebaliknya, dengan tidaknya ada akhlak, dengan ruksaknya akhlak, maka binasalah kita atau bangsa itu kita. Innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa akan jaya apabila ada akhlak. Tapi sebaliknya kalau akhlak sudah musnah, maka binasalah bangsa itu sendiri. Al-Fakir punya keyakinan, kalau masalah pendidikan, insya Allah di Nusantara ini bukan susah mencari orang yang pintar, tapi justru susah mencari orang yang bodoh. Saking apa? Saking pada pintarnya, cuma di dalam akhlak inilah. Jangankan sebangsa al-fakir yang bodoh, yang fafa, yang hina, yang lemah, yang tidak berpendidikan. Orang yang mengaku buya saja, orang yang mengaku imam besar saja, orang yang mengaku ustadz saja, orang yang mengaku berpendidikan di dalam dan di luar negeri saja, akhlaknya belum mencerminkan dengan ilmunya yang dia aku, yang dia katakan. Walaupun statusnya brendel, tapi masih mampu mengeluarkan kata-kata kotor di muka umum. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW tidak memberi contoh seperti itu. Ya, Al-Fakir ya, di sekarang ini kan musim tentang polemik nasab. Al-Fakir lihat, Al-Fakir dengar, dan Al-Fakir amati. Na'udzubillahi min dzalik. Sifat tawadhu hampir hilang. Sifat sopan pun lenyap dan binasa. Orang bawahan bisa menghina, bisa menghujat kepada atasan. Ya seperti ini sajalah. Ada misalkan yang berbicara, taruhlah misalkan masih muda lah, ilmu, pengetahuan, pengalaman, wawasan bisa kita ukur.
Ini al-fakir orang bodoh kan? Al-fakir orang bodoh, al-fakir orang hina, al-fakir orang lemah, al-fakir tidak punya ilmu. Terkecuali mungkin hanya sedikit saja. Itu bisa melihat. Ukuran kapasitas keilmuan dia bisa melihat. Tapi dia bisa menyalahkan kepada orang yang al-fakir lihat, oh ini kaliber mujahid ini. Tapi ini orang yang al-fakir anggap lah kita bisa menilai. Tapi dia bisa atau mampu menghina orang yang di atasnya dia seperti itu. Ini udah tradisi seperti itu. Seperti kita punya penyakit itulah. Kita punya penyakit itu. Oleh karena itu, kalau kita ini benar-benar kita akhlak kita pelajari, akhlak kita pakai, akhlak kita aplikasikan ke diri kita masing-masing, subhanallah, Indonesia adalah gudangnya ilmu. Indonesia gudangnya ilmu. Dan begitu pula al-fakir mengajak dan mengingatkan. Di dalam hal polemik nasab ini ada satu rahasia yang sangat membahayakan. Apa? Pribumi seperti ada gerakan untuk membenturkan pribumi dengan pribumi. Contoh ya seperti ini. Ini Kiai Imaduddin meneliti nasab. Sama sekali ini Kiai Imaduddin ini tidak ada niat memecah belah, tidak ada. Dia juga selalu sopan. Tidak ada niat dia untuk memecah belah. Naudzubillah, jauh. Cuma dia ingin mengetahui, ingin yakin Ba'lawi ini keturunan Nabi atau bukan. Cuma ingin yakin saja. Setelah yakin mengetahui, ya udah. Cuma dengan pengetahuan tidak nyambungnya atau bukan keturunannya nabinya si Ba'lawi ini, ya alangkah baiknya sadar dan mengakui, karena itu adalah hak. Tapi kalau tidak mengakui pun itu ya tanggung jawab dia sendiri nanti di hadapan Allah. Apa tidak malu nanti ketemu Rasulullah nanti di akhirat, di Rabbul Jalil. Tapi kalau menerima, bahkan bersyukur, berterima kasih kepada Kiai Imaduddin, itu luar biasa. Ya al-fakir pun tidak menafikan di antara para habaib ini, kaum Ba'lawi ini, banyak yang sadar, yang soleh, dia mengakui, ya udah, saya memang bukan cucu Nabi. Kalau memang diteliti kitabnya, ya udah saya terima. Dan dia pun bagus akhlaknya, kesopanan, ada. Alhamdulillah. Tapi yang tidak menerima dengan kebenaran ini, ya naudzubillahi min dzalik, Kiai Imaduddin dan kawan-kawan ya tidak memaksa. Kalau memang tidak menerima, mau dibilang apa, cuma tanggung jawab nanti dia di akhirat. Tapi kalau berbicara tidak akan berhenti. Kenapa? Karena banyak bangsa Nusantara yang percaya dan mengikuti kepada Ba'lawi ini. Percaya, mengikuti. Percaya bahwa mereka itu keturunan Nabi dan mengikuti langkahnya itulah. Makanya tidak akan berhenti Kiai Imaduddin dan kawan-kawan untuk membahas, memberi pengertian, memberi penjelasan kepada umat Nusantara ini sebelum para habab ini mengakui bahwa dia itu adalah bukan keturunan. Walaupun misalkan tidak mengakui, ya jangan mempengaruhi kepada pribumi. Udah, bagi dia saja, pada para kaum Ba'lawi saja. Udah, kita tetap pertahankan nasab kita, tapi jangan mengajak, jangan mempengaruhi pribumi. Jadi bangsa Ba'lawi saja, silahkan kalau begitu. Tapi selagi mempengaruhi pribumi untuk mempercayai dia bahwa dia itu adalah keturunan Nabi, Kiai Imaduddin dan kawan-kawan tidak akan berhenti. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan bangsa Nusantara.
Karena Nusantara ini adalah penerus para Wali Songo. Sedangkan para Habai Ba'lawi itu adalah, dia adalah punya ormas sendiri, punya persatuan sendiri, yaitu adalah Robitoh Alawiyah. Jadi udah beda wadah seperti itu. Dan ironisnya dari kaum Habib Ba'lawi ini menyerang NU seperti itu. Menyerang NU, masuk ke NU, menyerang NU. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kepada saudaraku para kaum pribumi, ayo kita berpikir, jangan sampai kita terdoktrin, jangan sampai kita mengikuti dan kita bisa dibenturkan, diadu domba dengan sesama. Al-Fakir ironis, Kiai Imaduddin mengundang Robitoh Alawiyah. Yang datang bukan Robitoh Alawiyah, tapi yang datang adalah pribumi. Dibenturkan dengan pribumi. Terus dari kalangan kaum Ba'lawi menantang perang kepada Kiai Imaduddin dan kawan-kawan. Tapi nanti yang akan disuruh perang kan pribumi yang mengikuti dia. Ini konyol ini. Coba jangan bawa-bawa pribumi. Klan Ba'lawi nantang pribumi. Khusus klan Ba'lawi. Jangan bawa pribumi. Tidak menjadi masalah. Ini yang jadi permasalahan, nantang pribumi, tapi yang mau diadukan juga pribumi juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu, Al-Fakir mengajak, ayo kita berpikir, ayo kita sadar, kaum Ba'lawi ataupun kaum pribumi, ayo kita berpikir. Kita ini adalah hanya menunggu mati di dunia ini. Tidak ada orang yang hebat. Tiada gading yang tak retak. Mungkin hari ini kita masih hidup. Siapa tahu besok lusa kita sudah meninggal. Oleh karena itu, ayo kita sadar, ayo kita berpikir. Hentikan kita perdebatan yang tidak akan kunjung selesai. Kenapa? Karena Kiai Imaduddin menanyakan mana kitabnya yang menerangkan bahwa Ubaid itu adalah putra Sayyid Ahmad. Mana kitabnya? Tapi jelas jangan kita bikinan dia, kitab yang memang bikinan para ulama-ulama lain, yaitu yang sejaman dengan kitab-kitab yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad anaknya 3, yaitu kitab abad ke-4 sampai abad ke-9. Cari kitabnya. Atau tes DNA. Selesai sebenarnya. Tapi dijawabnya kan lain. Dijawabnya dengan marah, dijawabnya dengan menghinaan, dijawabnya dengan tantangan perang. Ini apa-apaan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tes DNA saja udah selesai, aman nyaman udah. Adapun nanti hasil tes DNA apapun keputusannya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Enggak begini, pas begitu tes DNA, pas DNA-nya misalkan mutlak ke haplogrup Yahudi misalkan, terus kita menghindar atau kita pecah, enggak. Mau ke gen mana saja setelah tes DNA berarti ketahuan mutlak udah nyata, ya udah kita bersatu biasa seperti biasa. Jadi oleh karena itu jadi Al-Fakir ironisnya ini dikatakan pemecah belah, dikatakan memfitnah, berbagai macam, padahal tidak. Tidak ada pecah belah, tidak ada fitnah-fitnahan, tidak ada musuh-musuh. Ini hanya ingin tahu bahwa Ba'lawi itu benarkah dia itu keturunan Nabi atau bukan, hanya itu saja. Setelah diketahui secara jelas
mengakui ataupun tidak, ya udah, baik-baik saja. Cuman itu saja syaratnya. Kalau memang tidak mau mengakui, udah jangan mempengaruhi pribumi. Dan untuk klan seklan saja, maksudnya ya dia dengan dia saja, Balawi dengan Balawi saja. Oh, kita keturunan Nabi ya, iya kita keturunan Nabi ya. Oh, ente keturunan, iya. Anak juga sama keturunan Nabi, tapi seklan saja, jangan membawa pribumi. Jangan mendoktrin pribumi, kalau tidak percaya kepada Habib itu adalah kafir. Terus kalau kita berguru kepada ulama 70 ulama yang alim, lebih baik kepada Habib walaupun bodoh satu Habib. Udah jangan ada gitu-gituan, udah. Cuma itu aja sebenarnya. Tidak sulit. Jadi ini menjadi besar. Ini menjadi rumit karena mereka dipinta bukti, tidak mau memberi bukti, justru mereka berpreming di konser-konser, panggung-panggung konser. Dia justru kata-katanya yang bukan-bukan. Begal nasab lah, dipitnah lah, pemecah belah umat lah, Imad bin Sarman lah, belanjar di Kadang Kembol lah, berbagai macam. Kok bisa ke mana-mana? Sebenarnya tidak usah kemana-mana, cukup tes DNA. Setelah tes DNA apapun gengnya, ya udah. Cuma hanya ingin tahu, mau sadar, mau mengakui keuntungannya untuk dia, dan mau tidak mengakui pun kecelakaannya untuk dia juga. Yang terpenting kita bersatu, menyatu, kita berjalan menuju ridho Allah bersama-sama. Artinya apa? Ya kita damai saja, seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi ayo kita bersihkan hati dan hentikan kita saling serang menyerang, saling jelek menjelekan, saling hina menghinakan, karena pada hakikatnya kita itu adalah semua bodoh, tidak ada yang pintar, tidak ada yang pintar. Ya, apalagi Al-Fakir ya, sangat bodoh sekali. Al-Fakir memang orang bodoh. Itu yang mengakui pintar-pintar saja Al-Fakir dengerin, naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Ya kadang-kadang Al-Fakir di dalam hati, apa ini salah dengar, apa salah lihat? Maksudnya kan jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis kan, man salim al-muslimun, al-muslimu man salim al-muslimun kan, min yadi walisani. Yang dinamakan orang Islam itu adalah yang bisa menjaga lidah dan tangannya untuk menyakiti orang. Ini malah udah enggak sama sekali. Jadi oleh karena itu bingung kita mengatakan dia itu berilmu, bingung, ragu untuk menyatakan bahwa dia itu adalah punya pendidikan, walaupun mereka mengaku pangkat, mengaku status, mengaku pendidikan di mana-mana, tapi nyatanya seperti itu gimana? Ya, kalau saja dia misalkan walaupun dia mengaku saya orang hina, saya orang bodoh, tapi kelakuannya dalam bicara misalkan tidak ada provokasi, ya damai, mendamaikan, ya berarti pintar orang itu. Nggak usah mengaku dia orang pintar, nggak usah. Dengan perbuatan, perkataan saja, oh ya udah cukup. Karena dakwah yang paling utama itu adalah dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan perbuatan, daripada dakwah dengan kata-kata. Apalagi dakwahnya provokasi, mengajak perang lah, menghina orang, mengejek orang, orang dibilang dajjal, orang dibilang iblis, naudzubillahi min dzalik. Rah Wali Songo disebut dajjal, Imaduddin dan kawan-kawan dajjal, naudzubillahi min dzalik. Rah Wali Songo disebut dajjal, naudzubillahi min dzalik. Tes DNA saja, apakah memang
keturunan Wali Songo yang dajjal, atau yang menyebut dajjal yang dajjal. Jadi Al-Fakir tidak responlah dengan kata-kata begitu. Jadi lebih baik Kiimat menanya tentang kitab, berilah kitab. Kalau tidak ada kitab, ya cukup sekarang tes DNA yang lebih positif, efektif, dan cepat, akurat. Udah tes DNA saja, daripada kita saling mengibliskan, saling membodoh-bodohkan, saling menghinakan, saling menuduh jahat ke orang lain. Jadi malah liar. Jadi jawaban minta tes DNA, jawaban minta kitab, jawaban minta keterangan, malah dijawabnya ngayang-ngayang. Ngayang-ngayang maksudnya ya berbagai macam lah. Tentang nasab ya bawa-bawa ke yang lain, ya bawa ke Nawawi lah, Ibnu Hajar Al-Haytami lah, Ibnu Hajar Al-Asqalani lah, berbagai macam. Itu kan kalau masalah ke situ itu kan semua orang Jawa itu mah udah pada tahu. Jangankan yang mengaku buya, jangankan yang mengaku imam besar, jangankan yang mengaku ulama. Ya di kampung-kampung juga, santri-santri kampung udah pada tahu tentang kitab-kitab yang begitu macam-macam. Itu memang bacaannya, kerjaannya. Jadi yang justru yang belum tahu itu pertanyaan Ki Madudin itu jawab dengan jawaban yang pas seperti itu. Kalau jawabnya kemana-mana, wah nggak bakal kunjung ketemu ujung, nggak bakal. Oleh karena itu, ya Al-Fakir mohon maaf, Al-Fakir berbicara ini tidak ada tujuan kemana-mana. Hanyalah Al-Fakir menginginkan persatuan, perdamaian, kesatuan, kebersatuan. Karena dengan bersatu kita adalah akan kuat, dan dengan kekuatan kita akan menjadi pemenang. Dan ada satu kata-kata Al-Fakir apa? Waspadalah. Al-Fakir mengingatkan kepada warga pribumi Nusantara, waspadalah. Ayo kita jaga NKRI, jangan sampai NKRI ini bisa rusak, apalagi atau musnah, atau berpindah tangan kepada orang lain tentunya. Oleh karena itu, yang masih cinta NKRI, ayo kita dukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena Kiai Haji Usman Al-Bantani adalah benar-benar begitu memperjuangkan, membela NKRI. Al-Fakir terpanggil di dalam hal ini karena Al-Fakir cinta NKRI. NKRI ini udah harga mati, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Jangan ada pikiran, jangan ada perniatan untuk menjadikan Indonesia ini negara khilafah, jangan ada. Udah. NKRI pun itu adalah cukup. Itu adalah sudah dirumuskan oleh para Wali Songo. Itu adalah hasil kerja keras para leluhur Nusantara. Karena NKRI ini yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan, dan begitu juga kalau ada yang tersinggung oleh kata-kata Al-Fakir. Al-Fakir tidak ada tujuan ke situ. Ini Al-Fakir berbicara hanyalah berbicara fakta saja. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk Al-Fakir sendiri, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.